Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Hanitatur Rahmah, NIM 1803211000138. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa isu atau permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang meliputi 4 poin pertanyaan. Yang pertama, apakah Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Anda tentang depresi dan kelangkaan di Indonesia? Yang ketiga, apa pendapat Anda tentang eksploitasi besar-besaran dengan tujuan pembangunan? Kemudian yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Yang jawabannya diambil dari jurnal yang telah saya review. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah atau tidak? Jawabannya adalah iya, karena sumber daya alam di Indonesia yang meliputi hutan, kemudian lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara seperti yang disebutkan oleh Kemendikbud RI yang menyebutkan bahwa luas hutan di Indonesia yaitu sekitar 99 juta hektar, akan tetapi saat ini mengalami penurunan kerusakan hutan sekitar 610.375,92 hektar per tahun. Selain itu, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia juga ada lautan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Lautan di Indonesia mencapai potensi lautan di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam laut dan potensi ikan laut mencapai 6 juta ton per tahun. Nah, selain potensi yang tersebut juga ada potensi pertambangan, di mana di Indonesia ada berbagai wilayah pertambangan. Cadangan alam yang ada di Indonesia cadangan pertambangan yang ada di Indonesia mencapai 2,8 triliun meter kubik, diambil dari sumber kompas.com. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang bagaimana sikap Anda tentang adanya depresi dan kelangkaan di Indonesia, baik hayati ataupun non hayati. Nah, depresi sendiri sering melibatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, helium, dan lain sebagainya. Adanya kelangkaan ini karena sumber daya alam yang digunakan lebih cepat daripada pemulihan atau kemampuannya mengisi kembali atau memperbaiki kembali sumber daya alam tersebut. Nah, selain itu, pertumbuhan manusia yang semakin cepat juga membuat kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat, sehingga sumber daya alam sendiri semakin digerus oleh manusia. Salah satu isu kelangkaan yang ada di Indonesia adalah gas bumi. Kelangkaan ini disebabkan adanya penambangan besar-besaran yang menyebabkan adanya kelangkaan bahkan kerusakan alam yang diakibatkan dari penambangan gas bumi tersebut. Ada juga penebangan hutan secara sembarangan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti bencana alam. Selain itu, kelestarian yang perlu dijaga juga yaitu kelestarian hewan yang perlu dilindungi serta dipertahankan. Menurut LPI 2013 tercatat ada 47.910 spesies keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut masih cukup kecil dibandingkan dengan potensi yang seharusnya ada. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk dapat mencapai manfaat ekonomi, sosial, serta ekologi. Nah, untuk mengatasi kelangkaan dan adanya depresi tersebut, tentu perlu adanya peran pemerintah serta kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur
tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini juga bertujuan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dan tidak menimbulkan kelangkaan serta kerusakan lingkungan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa pendapat Anda tentang eksploitasi besar-besaran untuk tujuan pembangunan? Seperti yang kita tahu, pembangunan memang memiliki tujuan positif, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan apabila untuk tujuan pembangunan ini kita mengorbankan sumber daya alam secara besar-besaran dan dengan alasan pembangunan tersebut. Jadi cukup disayangkan. Mengorbankan sumber daya alam di sini yaitu dengan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Eksploitasi besar-besaran juga akan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kelangkaan dan kerusakan terhadap lingkungan dan dapat menimbulkan persoalan seperti bencana alam. Sumber daya alam yang digunakan sebagai pembangunan umumnya berorientasi ekonomi sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia, sehingga pemanfaatan SDA sebagai pembangunan harus diperhatikan tidak hanya dari aspek ekonomi akan tetapi juga dari aspek etika sosial yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sehingga antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang. Selanjutnya adalah, apa yang Anda ketahui tentang konservasi, di mana jawaban ini diambil dari jurnal yang telah saya review dengan judul jurnal Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi Panas Bumi di Kamojang Barat dengan Analisis Multi Kriteria Decision Making atau NKMM. Nah, pengertian konservasi sendiri adalah pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam penggunaannya untuk mencegah adanya pengurangan SDA. Nah, dalam jurnal ini konservasi yang dilakukan adalah dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi panas bumi, di mana dalam jurnal ini disebutkan bahwa Indonesia memiliki energi panas bumi yang melimpah. Dari seluruh energi panas yang ada di bumi, 40% tertanam di Indonesia. Diambil dari WWF 2013. Dari semua potensi tersebut, hanya 70% berada di kawasan hutan konservasi dan baru dimanfaatkan sekitar 4% atau 1,1189 MW dari total potensi 27.000 MW. Purnomo 2009. Nah, untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya energi panas ini, maka dilakukan dengan memanfaatkan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga energi panas bumi dapat digunakan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.